Ini kan paslon ya. Wa mani amu wal ayadi kan. Fa amani amu wal ayadi. Terus itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa amman ni'amu wal ayadi fakama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa amman ni'amu, adapun nikmat-nikmat, wal ayadi dan nikmat-nikmat, fakama qala ta'ala, maka yaitu seperti apa yang berfirman oleh Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau menghitung-hitung oleh kamu akan nikmatnya Allah, niscaya tidak dapat menghitung oleh kamu akan nikmat itu. Wa ala ma ruwiya innahu yuhsyarun nasu ala salasati dawawina. Dan atas apa yang diriwayatkan, sesungguhnya yuhsyarun nasu, yaitu akan dikumpulkan oleh manusia, ala salasati dawawina, atas 3 lembaran buku. Diwanil hasanati, pertama diwan, lembaran isinya kebaikan. Wa diwanis sayyiati, keduanya lembaran isinya kejahatan-kejahatan. Wa diwanin ni'ami, dan diwan lembaran isinya nikmat-nikmatnya Allah. Fatuqabalul hasanatu bin ni'ami, maka dibanding-bandingkan segala kebaikan-kebaikan itu dengan nikmat-nikmatnya Allah. Fala yu'ta bihasanatin illa utiya binikmatin hatta taghmural hasanatin ni'am, maka tidak didatangkan dengan kebaikan, satu kebaikan, illa melainkan didatangkan binikmatin, dengan nikmat, hatta taghmura, sehingga mengungguli, al-hasanati, akan kebaikan-kebaikan, an-ni'amu, oleh nikmat-nikmat Allah. Wa tabqas sayyi'atu wa dhunubu, dan tinggallah oleh kesalahan-kesalahan, wa dhunubu, dan dosa-dosa. Falillahi ta'ala fihal masyiat, maka bagi Allah Ta'ala pada kejahatan dan dosa, al-masyiatu, yaitu kehendaknya. Wa amma uyubun nafsi, ya segitu dulu tuh, panjang. Wallahu a'lam bishawab. Nda sud Bang Nur? Nda ada. Enggak apa-apa, saya tunggu. Boleh, bawa ambil.
Saudara-saudara sekalian, udah terbang. Kita ini di dalam menuju kepada Allah, di dalam kita menuju kepada Allah, karena tujuan yang tertinggi itu dalam hidup bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak gampang. Pengen jadi presiden aja banyak cobaannya, banyak rintangannya, apalagi pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Begitu banyak rintangan dan cobaan-cobaan. Yang harus dilalui untuk bisa sampai kepada Allah. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, metode-metode orang yang beribadah supaya bisa sampai ke surga firdausnya Allah. Ada 7 langkah menuju ke sana. Dan kita ini memasuki langkah ke-6, berbicara betapa diri ini banyak kekurangan-kekurangan, banyak akhlak-akhlak buruk yang kudu dibuang. Di samping akhlak buruk, perilaku buruk, kita harus memandang nikmat Allah. Kata Imam Ghazali berbicara nikmat. Ini ngomongin nikmat malam ini. Kata beliau, wa amman ni'am wal ayadi fakama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Berbicara nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tegaskan dalam Al-Quran ngomongin nikmat. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita orang majelis jangan sampai salah ini ngartiin ayat Quran ini, saudara. Kita harus paham tentang kedalaman lautan Al-Quran. Salah kita mengartikan bakal menjadi repot adanya. Bicara nikmat, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan ngertiin kalau Anda mau menghitung nikmat Allah, itu salah yo. Kalau nikmat plural, jamak. Kalau Anda menghitung berapa nikmat Allah, makin salah. Begitu. Al-Quran enggak ngomong begini. Wa in ta'uddu ni'amallahi, kagak. Al-Quran bilang wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'matallah itu bentuk tunggal. Artinya kalau Anda mau menghitung satu nikmat doang yang Allah berikan, satu nikmat, Anda nggak bisa menghitung dari satu nikmat.
Bukan kalau mau menghitung berapa nikmat Allah, bukan. Allah tantang kita. Anda mau menghitung satu aja dari nikmat Allah, Anda hitung satu nikmat itu di dalamnya banyak nikmat. Satu nikmat Anda nggak bisa mau menghitung, nggak bisa. Satu nikmat doang, bukan berapa nikmat, bukan, satu. Kita ambil contoh apa? Nih, kopi yang di depan saya. Ini satu nikmat. Saya dikasih depan oleh pengurus Al-Akhyar kopi. Satu nikmat. Ini bukan satu. Di dalamnya kita boleh hitung berapa orang yang ditundukkan jiwanya oleh Allah, rela-rela menggarap tanah. Itu satu. Dua, berapa orang yang ditundukkan oleh Allah jiwanya untuk punya pikiran nanam kopi. Saya nggak paham ini, apa kopi Gayo, kopi Aceh, kopi apa, kapal selam, apa kapal api. Saya belum minum juga. Berapa orang yang rela-rela menjadi petani kopi? Habis kopi, berapa orang yang rela nyiramin kerja di kebun kopi? Berapa orang yang rela-rela memanen kopi? Berapa orang yang rela-rela siap menjemur kopi? Berapa orang yang rela-rela siap menggiling kopi? Berapa orang yang rela-rela menjadi pedagang kopi, produksi kopi? Berapa orang yang rela-rela menjadi distributor kopi? Berapa orang yang rela-rela untuk menjadi pedagang eceran kopi? Berapa orang yang rela-rela mau beli kopi? Berapa orang yang rela-rela masak air untuk kopi? Belum gulanya, belum. Berapa orang yang rela-rela mau menjadi panas-panasan bikin gelas, bikin cangkir? Seabrek satu nikmat doang, di dalamnya ribuan nikmat. Satu nikmat, bukan banyak. Jangan nanya, satu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi, nikmat Allah itu banyak banget. Banyak yang diberikan nama hamba. Jangankan banyak, satu nikmat enggak bisa kehitung. Satu nikmat. Nikmat mana? Nikmatul iman. Mau dihitung, sholat jadi sah, diterima gara-gara punya iman. Mau ngaji gara-gara punya iman. Mau ngaji bukan sehat doang, iman. Itu turunannya sabrek. Alhamdulillah ya kita sehat. Itu nikmat satu aja. Nggak usah banyak, satu. Apalagi mau menghitung nikmat yang lain. Nikmat dianugerahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat besar. Wa in ta'uddu ni'matallah, Nabi Muhammad itu nama lainnya nikmat Allah. Kalau Anda mau menghitung kebaikan Nabi Muhammad, kagak kehitung. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin.
walam yudanuhu fi ilmin wala karami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi. Fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada pada pribadi Rasulullah kagak ada batas. Anda mau menghitung sampai mulut Anda berbusa, nggak bakalan habis keluhuran dan ketinggian nikmat Allah Nabi Muhammad. Tidak bisa. Faqan nabiyina, dia mengungguli seluruh nabi-nabi. Fi khalqin, pada penciptaannya, wa fi khuluqin, pada perangai. Walam yudanuhu, mendekati Nabi Muhammad aja kagak, apalagi sama dengan Nabi Muhammad. Mirip Nabi Muhammad kagak. Itu satu nikmat. Satu nikmat. Enggak usah banyak. Nikmat mata itu bisa ngelihat warna hijau, lihat warna kuning. Ini satu doang mata. Kok bisa ya ada hijau, kuning, putih, ini. Bisa. Ada biru. Padahal satu. Kalau merem, hitam semua satu warna. Ini satu nikmat. Satu nikmat kita mau hitung, la tuhsuha. Salah besar orang mengatakan, Anda mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah? Bukan, satu dulu. Nikmat. Enggak kayak itu. Begitu. Satu aja. Nikmat Allah. Sebab wa ma min ni'matin illa wa fi tilkan ni'mah ni'amun kasiratun la tuhsa. Tidaklah satu nikmat yang diberikan oleh Allah melainkan di dalamnya jutaan nikmat yang terkandung, yang ada di dalam satu nikmat. Satu nikmat aja. Maka Quran bilang, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Satu nikmat doang. Sebut-sebut. Nikmat tuh satu aja. Sebut-sebut nikmat. Jadi nikmat Allah tuh perlihatkan. Muslim tuh dilarang oleh agama dengan dandanan yang dekil, kumel, kucel, kotor wajahnya, rambut acak-acakan. Biar dikata dia sufi, sulit finansial. Begitu. Enggak. Islam enggak. Orang suruh dipertontonkan nikmat. Saudara punya duit, beli BHS, beli. Saya enggak demen BHS, tamer, beli, jangan enggak. Buat apa? Buat ibadah. Tontonin, jangan takut. Zuhud itu bukan pada pakaian. Zuhud mah pada hati. Zuhud mah pada hati. Saudara punya duit, apalagi yang ngaji, barangkali saudara usaha dagang di Bayoran, usaha kembang barangkali apa. Saudara jangan sungkan punya duit, beli Alphard, saudara. Jangan takut. Begitu saya mau nggak mau dah Alphard, mau dibeli kagak dijual, masjid Alphard kagak dijual. Ya udah, Anda Lamborghini nggak apa-apa. Apa yang bagus, pakai jas yang keren. Saudara kebeli apa, jam bagus nggak apa-apa. Begitu tuh. Sebab az-zuhdu laisa fil zahir bal fil batin. Zuhud itu akhlak hati, bukan akhlak lahir. Saudara pengen punya rumah yang bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Nggak perlu takut. Hubbud dunya itu bukan akhlak zahir, akhlak batin. Akhlak buruk jiwa hubbud dunya.
bukan zahir, batin. Kalau orang nggak punya apa-apa, bukan zuhud, kere. Gitu, bahasa halusnya melarat. Tahu melaratnya? Itu bukan zuhud, bukan zuhud, bukan. Saudara perlu tahu, Allah yarham waliullah Buya Dimyati di Cidahu. Buya Dimyati, sawah beliau yang dipegang oleh tangan kanan beliau satu orang. Allah yarham Syekh Asy'ari. Syekh Asy'ari lama belajar agama sebelum ke Buya dari kecil. Orang yatim piatu ikut saya punya kakek. Syekh Asy'ari yang ngurus sawah Buya, orang Lebakwangi. Berapa yang di tangan beliau saja, sepanjang yang saya tahu di tangan beliau doang. Di daerah Lebakwangi, kampungnya Jampalawan. Itu yang saya tahu, saya dengar, itu lebih daripada 25 hektar. Enggak minta. Emang kiai kudu begitu. Tapi enggak di hati. Itu baru beliau doang tuh, belum yang lain. Begitu. Sampai umi saya bilang begini, Ji, itu ternyata digas. Loh iya, begitu. Banyak. Kenapa? Karena memang begitu. Imam Malik ngomongnya zuhud. Ini Imam Malik ke atas ngomongnya zuhud mulu. Kemana tempat ceramahnya Imam Malik zuhud? Itu rumahnya Imam Malik, tiangnya dari emas. Tiang rumahnya. Kalau kita kan Indonesia, Monas. Begitu. Ini tiangnya dari emas. Ada kita orang yang tiangnya dari emas? Nggak ada. Paling yang punya rumahnya emas karena dari Jawa. Ini tiangnya dari emas. Orang kata Imam Malik, kau ini ngomong zuhud apa? Kata Imam Malik, innallaha yuhibbu an yara asarani amihi li amdihi. Allah itu demen kalau si hamba dikasih nikmat diunjukin nama Allah. Saudara punya duit banyak, lalu saudara beli BHS, dipakai sholat, diunjukin nama Allah. Allah demen, makin dikasih lagi sama Allah. Jangan punya BHS disimpan aja, ntar nunggu Idul Fitri. Kalau ngalamin nunggu Idul Fitri, ya Allah. Kaya boleh. Zuhud itu kaya boleh pun nggak boleh. Kenapa tuh? Zuhud itu kaya boleh kan? Bukan, zuhud itu akhlak hati. Zuhud itu akhlak hati. Zuhud itu akhlak hati. Akhlak hati. Itu zuhud. Akhlak hati. Zuhud itu bukan maknanya kere, bukan. Begitu. Zuhud itu maknanya hatinya enggak mikirin dunia. Hatinya mikirin Allah. Zuhud. Orang satu riwayat nih yang saya dengar, hakikatnya wallahu a'lam, karena kan enggak berpapasan langsung dengan abah guru sekumpul waliullah dari Kalimantan. Itu sampai kawan-kawan kita, Anda santri kita tinggal di Kalimantan. Usahanya properti. Kalau saudara lihat Facebook saya, ada namanya Humaidi. Usahanya properti banyak di Kalimantan, di Banjarbaru. Dan banyak, bukan Humaidi doang. Itu bercerita, kalau ada tamu itu, abah guru itu nanya sama khodimnya, itu tamu pakai cincin, harga berapa cincinnya yang diintip, harga berapa?
itu harga 1 juta. Itu abah guru pakai yang harga 5 juta. Ditanya lagi udah tamu, pakai cincin harga berapa? 5 juta. Itu abah guru yang harga 10 juta. Kalau ada yang pakai harga 50 juta, pakai yang 100 juta. Kalau ada yang pakai cincin 100 juta, pakai yang 500 juta. Cincin. Kenapa? Mau sombong? Bukan. Itu menunjukkan nikmat Allah tuh begitu. Kepada orang yang datang, lo datang mau nanya agama, jangan takut. Gua kagak minta bayaran. Gua duitnya banyak. Bisnis gua permata. Banyak. Imam Malik begitu. Waktu Imam Syafi'i datang kagum, rumahnya bagus. Ampe kendaraan Imam Malik, kalau sekarang tuh kendaraan, dulu kuda, dikasih Imam Syafi'i. Kagum Imam Syafi'i. Ini kiai kaya. Begitu. Kagum sama kudanya itu. Karena lihat ini muridnya kagum sama kuda. Mau Syafi'i? Kasih. Kalau bahasa kita orang alpat, mau kasih. Saking apanya? Kayanya. Kaya ya, kiai ya, begitu. Itu kagum. Sampai Imam Malik lulus nih Imam Syafi'i dari Imam Malik. Kata Imam Malik bilang begini, Syafi'i, kalau bahasa kasar kita nih ya, saya rombak nih bahasa manaqib ini. Nih bulan ini doain, saya ada rezeki, saya mau bikin haul Imam Syafi'i. Bulan Rajab wafatnya, ntar harinya saya cari dulu. Pelan-pelan saya ngintip dulu, kali ada gedebluk dari langit, biar kita makan kabuli. Haul mau gampang, baca Yasin aja. Tapi kan teman-teman kita jangan sampai Yasin pegang perut ya kan. Gak mau saya. Ini kata Imam Malik nih, pakai bahasa kasar saya ya, bahasa keseharian dari kitab tuh. Syafi'i begitu. Ilmu gue nih udah habis, nih pakai bahasa kasar saya menggunakan gitu, biar kita mudah dicernanya. Apa yang gue ketahui tentang ajaran Rasulullah, ilmu Rasulullah, udah habis kau pelajari. Udah cukup ngaji sama saya segini. Udah cukup. Tapi ada yang alim lagi, namanya Abu Hanifah, adanya di Irak, di Kufah, udah mati. Tapi ada muridnya alim, namanya Imam Muhammad bin Hasan, alim dia. Begitu. Dari saya udah cukup. Begitu. Tuh, ulama tuh begitu tuh. Ulama. Enggak kayak kita, ada muridnya ngaji sama orang lain. Emang gua kagak bisa ngajarin begitu. Gua juga bisa. Begitu. Emang gua kagak punya ilmu. Wah, ini kagak benar. Yang kayak begini kagak. Silakan belajar kemana saya. Yang penting benar belajarnya. Benar belajar. Nah, kata Imam Syafi'i, mau guru? Mau. Baik. Dituntun Imam Syafi'i, ikut saya. Ya, ikut. Kalau dari Al-Akhyar, bawa ke Kebayoran. Situ tuh. Atau kalau depan tuh, kan depan kan banyak angkot ngetem ya kan, gitu. Jadi dulu kan ada terminal unta, jadi terminal jarak jauh. Kalau bahasa kita ada di Jaya, masih ada nggak itu? Masih ada. Kayak begitu tuh. Ditanya siapa yang mau ke Irak, hari apa? Itu konvoi, namanya kafilah. Ya sekarang mau udah ada terminal aja biar gampang. Ada terminal Madinah dekat masjidnya di Baqi' itu dulu terminal itu. Baqi' itu terminal jarak jauh kemana-mana. Datang siapa yang mau ke Irak? Saya. Kapan? Kalau ibarat sekarang nih Kamis, Minggu. Baik. Berapa ongkos ke Irak? Sekian. Ini gua kasih dulu. Belum. Nih. Ini bocah Minggu bawa ke Irak. Begitu.
Imam Syafi'i mulai mikir, emang kudu punya duit jadi orang. Imam Syafi'i emang kudu punya duit. Lah kalau nggak punya duit mau mondok jauh susah. Kalau nggak punya duit. Tiba minggu bagi duit Imam Malik. Kalau bahasa sekarang itu ukuran ya barang 50 juta. Dibagi, ini Syafi'i buat modal, kamu belajar dan beli kitab di sana. Kagum Imam Syafi'i, ini emang santri kudu punya duit. Kalau nggak punya duit susah. Mau ngaji, motor nggak ada, tumpangan nggak ada, kan pereng. Kalau nggak punya duit, begitu. Motor ada, mantel nggak kebeli, nggak ngaji gerimis. Jadi emang kudu ada duit. Namanya bulghah. Bulghah itu bekal ngaji. Singkatnya Imam Syafi'i pergi ke Irak, nyari kiai namanya Muhammad bin Hasan. Ada dua murid Abu Hanifah yang paling hebat. Satu Muhammad bin Hasan, yang satu Abu Yusuf. Ini disebutnya dua murid besar Abu Hanifah. Murid dua. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kitab tentang pentingnya bisnis dalam Islam itu wajib dipelajari oleh orang bermadzhab. Saya pelajari semuanya itu. Al-Kasbu wal Ikhtiyar. Muhammad bin Hasan. Pentingnya manajemen keuangan dalam Islam. Muslim terus belajar, kita bapak aja. Saya belajar itu. Imam Syafi'i datang ke rumah Kiai Muhammad bin Hasan. Pas datang, tadinya udah kagum sama Imam Malik. Kagum, kaya Imam Malik, kaya. Ini Kiai rumahnya, begitu. Pas datang ke Muhammad bin Hasan bukan kagum, kagum lagi. Kaget. Itu bahasa sekarang aja dah. Dolar ditaruh di meja tamu, numpuk. Ini meja, duit semuanya. Ditaruh, bukan di kamar, ditaruh di ruang tamu. Duit, dinar, bahasa kita dolar, taruh itu, numpuk banyak, kelihatan. Tampak gila nih Kiai. Imam Malik gua udah kagum. Ini lebih saya kagum lagi. Duitnya ditaruh di meja tamu. Kata Muhammad bin Hasan, kenapa Syafi'i? Ini duit gua taruh, kalau mau ngaji ke rumah gua ngaji aja, gratis. Gua kasih makan. No, duit gua banyak, jangan takut. Gitu, begitu. Jangan sampai gua dikata Kiai honor. Bukan begitu, kagak. Gua ada duitnya, mau ngaji aja. Begitu saudara. Maka Imam Syafi'i bersenandung. Kata Imam Syafi'i, hassin thiyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tuqram. Cakepin pakaianmu, mobilmu yang cakep. Kalau ente punya duit kebeli Fortuner, beli. Ente punya duit kebeli sarung BHS, beli. Tapi saya pakai BHS, mereknya apa? Atlas. Itu boleh hasil sedekah. BHS-nya boleh hasil sedekah. Begitu. Santunan Ramadan. Ya Allah, jadi Bilal. Emang ada yang kayak begitu? Ya, nyinggung. Enggak, saya kayak nyinggung. Beli. Beneran Imam Syafi'i yang nyuruh. Hasin siabaka. Yang bagus. Yang bagus. Yang bagus. Yang bagus. Mobil yang bagus. Saudara nggak beli Alphard, saudara. Sarung yang bagus-bagus. Jas. Syekh Sufi di Mesir tuh pakaiannya keren-keren. Pakaiannya pakai dasi. Lihat Syekh Yusri Jabir, seorang sufi mursyid Thariqah Syadiliyah. Tuh murid di sininya Habib Gais bin Abdurrahman Segaf, tuh muridnya. Gitu. Saya sering ikut ngaji di Facebooknya beliau, kajian-kajian beliau. Syekh Yusri Jabir.
Itu begitu. Saya sering ngaji sama ulama-ulama Mesir itu. Itu sufi besar, pakai dasi, ngajarnya hikam, begitu. Kalau kata kita, apaan itu? Karena kita nggak ngerti. Kata Imam Syafi'i yang bagus, begitu, yang bagus. Fa innaha zainur rijali, itu adalah hiasan para tokoh-tokoh yang bagus. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrum. Anda punya mobil keren, Alphard, Fortuner, kagak bakal turun derajat Anda asal jiwa Anda benar kepada Allah. Lihat Nabi Sulaiman, kayanya kayak apa? Jadi nabi, jadi rasul karena hatinya benar. Hati, begitu kata Imam Syafi'i. Warasisu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdul mujrimu. Pakaianmu kotor, dekil, kucel, kumel, dengan pakai sendal swallow yang udah butut belakangnya bolong, enggak tambah tinggi derajatnya di mata Allah bila Anda berlumuran dosa dan maksiat. Korun enggak begitu. Wada'it takhassuna fis siyabi tawaddu'an. Tinggalin yang jelek-jelek, yang bagus, yang keren, yang bagus-bagus, silahkan. Jangan pakai yang jelek-jelek alasan karena tawadhu, karena zuhud. Allah tahu batiniahmu bagaimana, berlumuran dengan dosa, nyibir orang, jelek-jelekin orang, begitu, kayak begitu. Jangan. Itu Imam Syafi'i. Jadi nikmat Allah banyak, saudara. Kita unjukin nikmat itu sama Allah. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, sebut-sebut, pamerin, ame Allah, demen Allah. Kita punya BAS, pakai sholat, begitu, pakai sholat. Lihat orang tua kita dulu di Betawi, habis dapat nikmat jual tanah, ziarah ke Cirebon, ziarah ke Banten, ziarah ke Wali Songo. Buat apa? Pamerin nama Allah, baru dapat nikmat. Begitu, buat syukur sama Allah. Kalau kita makanya nggak dikasih nikmat sama Allah. Kalau malam ini Allah bagi duit kita 100 juta ke puncak, ke Bali, jadi nggak jelas, nggak kepikiran pengen dekat sama Allah tuh enggak. Begitu, enggak kepikiran. Jadi mereka itu demen pamer sama Allah, itu bagus. Sebab Nabi yang nyuruh, innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi li abdihi. Allah itu demen banget bila si hamba dikasih nikmat dipamerin ame Allah. Syukur Allah. Jangan dipamerin sama orang, jangan. Pamerin sama Allah. Begitu. Pamerin sama Allah. Itu penting. Pamer sama Allah. Bagus.
Saudara jangan takut. Punya duit beli. Saya pengennya beli di PIM aja. PIM nggak. Gandaria City nggak. Mau City mana aja dah. Terserah. Kagak apa-apa. Asal niatnya syukur. Niatnya syukur sama Allah. Niatnya syukur sama Allah. Niatnya syukur sama Allah. Itu begitu niatnya. Jadi nggak apa-apa. Wong Nabi bilang ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta di tangan orang benar. Begitu. Orang-orang dulu sering ngundang kiai, nyuruh makan di rumahnya, nyuruh makan. Sekali bermuallim Bunyamin hafizahullah ta'ala, Kiai Bunyamin kalau minggu muallim mau ngaji di Al-Alawiyah, Kiai Abdul Hamid, orang sebut Aji Jontong. Itu ada kalanya makan tuh muallim di rumah muallim Bunyamin. Sering saya juga ikut makan. Banyak, bukan kita doang. Kayak di Saman, Ustaz Sodik, ya Bang Gita, Ustaz Syebudin, macam-macam. Ya Pak Idris dah waktu itu, Allah yarham. Datang makan, kata Haji Idris sama muallim yang Ustaz enggak minta doa-doa sama muallim, begitu, minta doa-doa, artinya makan tuh doa. Kata muallim enggak usah Pak Haji Idris, udah muallim makan itu udah berkah, enggak usah doa-doa, gitu, udah makan aja. Nggak doa, nggak usah, begitu, udah. Makanan kita dimakan oleh muallim itu nggak bakalan digunain bukan buat ibadah, pasti ibadah, itu udah cukup. Nggak mau, begitu. Itu kayak begitu. Itu orang sekelas muallim Bunyamin hafizahullah ta'ala, kayak begitu. Nggak kayak kita nih kelasnya. Itu ada ustadz tuh lewat, ustadz mampir, suruh baca Yasin 3 kali. 3 kali. Kopi aja bisa dingin 3 kali. Begitu. Itu kayak begitu, saudara. Jadi faham tentang nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada di antara orang-orang itu muallim Bunyamin rumahnya, waduh, anak kan ngajarnya hikam gitu, rumahnya bagus, wah kagak paham waktu yang gaib, nggak ngerti. Zuhud itu sifat hati, bukan sifat lahir, bukan sifat lahir, bukan, itu begitu, bukan, emang begitu. Nabi aja nih, nabi nih halnya. Saudara mau nyontoh boleh, enggak nyontoh ya enggak apa-apa juga, takut enggak kuat. Kita ngomongin tahun Masehi aja, kalau cara kita ya di hadis sih tahun Hijriah. Kalau udah 1 Januari gitu istilah kita, Nabi tuh kasih duit sama bininya. Sebulan berapa bininya? 1 juta. Itu 1 Januari langsung dibagi 12 juta. Nih buat jajan setahun. Begitu. Kalau 1 juta
Kalau sebulan itu adalah 10 juta, tinggal dikali 120 juta. Nih, buat setahun. Jadi ditinggal dakwah kemana aja, nggak berisik bininya. Ditinggal pergi kemana aja, berisik nggak? Hah? Berisik nggak? Enggak. Maka nggak ada di hadis-hadis kenapa bininya Nabi nggak nyanyi-nyanyi. Cukup setahun, cukup. Tinggal, nggak kayak kita tabligh kemana-mana. Begitu. Bini kita nggak dimpanin, lah nyanyi. Coba kita mau tabligh, mau jaulah gitu. Ada 3 hari, ada 40 hari, ada seminggu, ada 4 bulan. Silakan, sebulan lah mau tabligh kita. Bini kasih ini 10 juta. Abang mau tabligh sebulan. Ayo baik bang, gitu. Baru pulang, bang kapan tabligh lagi? Itu begitu bininya, karena kira itu begitu benar. Saudara mau nyontoh Nabi, marhaba, silakan. Kayak begitu tuh. Cuman nih saya bisikin, bini kita kudu kayak bini Nabi. Begitu. Ya kan harus bener nyontoh tuh utuh. Bini kita kayak bini Nabi. Lah bini kita nih dikasih 10 juta. Lalu tuh besok udah ke Gandaria City, kagak pulang-pulang. Tahu-tahu 3 hari udah habis. Itu nggak bener kita. Gua udah nyontoh Nabi, ini gua ke Tanah Abang mulu. Nah, kalau begitu kita jangan. Harus paham, latihan dikit demi dikit. Karena nyontoh harus utuh. Ada di antara jamaah Hadratus Syekh Muallim Sabiadami, kan banyak murid muallim macam-macam. Saya menyebut itu masuk wilayahnya apa ya? Masuk wilayahnya apa? Grogol, kayak Bang Nur nih, Grogol Selatan Utara, Selatan. Jadi saya nggak paham apakah Grogol Selatan apa Cipulir rumahnya. Saya mau menyebut aja Jakarta Selatan. Jadi saya biar saudara nggak nyari-nyari orangnya siapa ini ya, biar nggak nyari-nyari orangnya. Jakarta Selatan. Jadi dia menikah. Kemudian dia ngomong sama bininya, nih ngadu sama muallim nyengir, ya kita ada di situ. Kata dia sama bininya, Nabi nikah lagi, begitu kata dia sebagai alasan dia menikah lagi. Nabi nikah lagi, nggak apa-apa bininya. Tuh kata bininya, nih orang nih jawab, bang, kalau laki gua Nabi Muhammad, gua suruh nikah lagi, gua cariin. Lalu begitu jawab. Itu muallim nyengir aja Alim, nyengir, senyum itu, senyum. Kalau saya itu kasih ciri-ciri, saudara bakal mengarah orang ini. Pokoknya saya bilang Jakarta Selatan aja dah nyebutnya, nggak boleh nantinya saudara tahu itu orangnya siapa, itu orangnya begitu. Pokoknya antara Cipulir atau Grogol Selatan. Kan ada kelurahan Grogol Selatan, ada kelurahan Cipulir, kan begitu ya. Begitu aja dah. Pokoknya kebiar lama aja dah. Gitu aja nyebutnya. Biar saudara nggak nyari-nyari.
Banyak macam-macam mualim nyengir. Ya, mualim nyengir. Jadi nikmat Allah tuh saudara, sebut-sebut enggak apa-apa. Saudara punya nikmat boleh-boleh. Boleh. Begitu. Jadi nikmat Allah banyak. Tapi kata Imam Ghazali ini ngomongin nikmat nih ya. Ada riwayat hadis. Manusia, kita orang nih bakal dikumpulkan di akhirat dikasih 3 lembar buku. Diwan tuh lembaran-lembaran. Kalau kitab, kalau banyak. Weslah kalau bahasa kita buku aja dah biar gampang. Dikasih 3 buku. Nanti kita nih di akhirat Allah kasih 3 buku. Buku catatan. Di akhirat. 1 isinya ibadah. Ngaji, segala macam, sholat, apa ya. Isinya tuh 1 buku. 1 buku lagi isinya dosa. Nyolong sendal, nyolong mangga, nyela orang, hatta guru ngaji diomongin juga. Guru ngaji masih diomongin. Ya Allah, sian banget. Datang penceramah kurus, pasti diomelin bininya mulu. Tandanya kurus. Naik lagi gemuk, pasti jarang puasa. Ada aja yang diomongin. Ada aja. Nggak rapi. Jadi 2 isinya dosa, 3 isinya nikmat. 3 isinya pemberian Allah ngasih ini, 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 ngasih ini. Itu 3 buku kita. 3. Nah, nanti saudara, ibadah-ibadah kita itu di akhiratnya bakal diadu sama nikmat Allah. Buku catatan ibadah bakal diadu. Berapa jumlah ibadah kita selama di dunia, berapa jumlah nikmat yang Allah berikan sama kita selama di dunia. Bakalan diadu. Ternyata kata Imam Ghazali, setiap ibadah selalu ada nikmat banyak. Ini ngaji 1 ibadah, nikmatnya banyak. Nikmat hidup, nikmat punya akal, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat mata melek, nikmat kaki sehat. Itu 1 ngaji doang. Ternyata 1 kebaikan itu ribuan nikmat. Ampe ngalahin nikmat, ngalahin ibadah. Nikmat ngalahin ibadah. Maka ada orang yang di dunia ibadah 100 tahun kagak pernah ngerjain dosa kecil, apalagi dosa besar. Enggak pernah. Di akhirat masuk surga ditanya dulu sama Allah, ente nih dapetin surga gara-gara ibadah ente apa gara-gara nikmat aneh? Kata Allah. Dia jawab, ya gara-gara saya ibadah lah. Malam tahajud saya baca solawat, begitu. Saya baca Quran, saya puasa, ya saya ibadah lah. Baik. Gua timbang ibadah lu sama nikmat mata, matanya dicabut sama Allah, ditimbang tuh nikmat mata. Amo dia ibadah, ternyata hatta tagmurul hasanatin ni'am. Ternyata 1 nikmat mata ngalahin seluruh ibadah selama di dunia. 1 nikmat mata doang. Wala tabqa wa tabqa sayyi'atu wad-dunub. Tinggal cuman dosa. Nih gimana? Ganjaran lu habis,
masih banyak nikmat gua tuh baru satu nikmat. Berarti lu kalau masuk surga dari ibadah, lu kagak ada ibadahnya. Karena sama nikmat yang gua kasih gedean nikmat gua dibanding ibadah lu, kata Allah. Berarti lu kagak ada nilai ibadahnya. Yang ada dosa, berarti lu kudu masuk neraka. Kata dia baru ngaku, ya Tuhan karena nikmatmu, karena rahmatmu. Makanya ada doa, wa rahmatuka arja indana min a'madina. Rahmatmu lebih diharapkan dibanding amalan kami. Masuk surga rahmat Allah karena nikmat. Lah kalau nggak dikasih iman nama Allah, mana bisa masuk surga? Maka kita nggak boleh sombong sama Allah. Makanya hikam tuh pada bait pertamanya min alamatil i'timad dalal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Kita jangan sandaran nama amal, sandaran nama nikmat Allah. Ini bisa ngaji ini nikmat Allah, saudara. Beneran banyak yang lebih sehat dari kita, nggak kuat ngaji. Itu kuat ngaji itu izin dari Allah. Kuat ngaji. Orang ulama tulis sholawat yang dibaca, jangan dikira biar kata sholawat tuh orang tahu dah ganjaran sholawat segede apa. Tahu semua orang, apalagi muslim tahu. Tapi kenapa kurang tertarik baca sholawat? Karena nggak dapat izin dari Rasulullah. Ini nggak saya izinin ini orang untuk dia bersolawat. Maka kita nggak mau tuh, bukan kita nggak mau, Rasulullah oga dideketin kita. Kalau Rasulullah mau dideketin kita, pasti kita mau baca solawat sama Nabi. Beneran. Kenapa kita kurang tertarik baca dalail, baca solawat? Itu karena Rasulullah oga sama kita. Kalau kita demen baca solawat, biar kata 100 tuh habis sholat, itu karena Rasulullah izinin kita. Sebagai makasih yang ngajarin sholat, ini yang kita bacain sholawatnya ba'da salam. Kita bisa sholat karena dia. Itu begitu, saudara. Izin. Kalau nggak diizinin nama Rasulullah, nggak bisa. Biar kata kita umatnya, biar kita baca maulid, nggak mau baca sholawat, nggak mau. Tahu ganjaran sholawat, nggak ada yang nggak tahu. Tahu. Kenapa kurang tertarik? Bukan kurang tertarik, emang dilarang mulutnya untuk mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Dilarang. Kalau dapat izin, ajuan meteran kita dipasang oleh PLN, nyala rumah kita. Kalau dapat izin, dipasangin di mulut kita taufik, maka kita mudah mulut kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Karena ada meteran yang menghubungkan kita, diizinin oleh PLN, namanya Nabi Muhammad. Begitu, saudara. Biar kita ngajuin kayak gimana, kalau kagak diizinin tetap gelap rumah kita. Jadi ibadah ini nikmat besar, nikmat besar. Rugi, saudara, rugi. Kita ini nggak ada apa-apanya, habis. Yang tinggal cuman dosa. Nah, kalau udah ngomong dosa, terserah Allah mau dihukum, ya dia melanggar, mau dimaafin, ya dia hambanya, terserah Allah. Bagaimana? Kita ini nggak ada. Kalau ngomongin nikmat doh, kenapa seupil nasi disuruh dihabisin? Bukan nasinya, berapa banyak yang ditundukin nama Allah untuk menjadi petani, untuk menjadi tukang giling gabah, untuk menjadi pedagang beras, kulakan, eceran, keliling, untuk menjadi pembantu masak, untuk bikin magic jar, sampai kita bisa makan. Itu satu butir aja berapa
nikmat di dalam satu butir nasi yang kita makan. Makanya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Satu nikmat Anda mau hitung enggak kehitung, apalagi banyak nikmat. Nikmat Allah banyak, satu aja enggak kehitung. Satu aja. Apalagi nikmat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat besar. Nikmat Allah kan begitu, ada di dalail. Nabi Muhammad itu namanya nikmat Allah, ada ismat Allah, nikmat Allah. Kita menghitung, aduh, enggak bisa. Wong jagat raya ini ada karena Nabi Muhammad. Allah yang pandang di jagat raya Nabi Muhammad. Maka orang kalau nggak mau dekat sama Nabi Muhammad rugi. Makanya saya suka bilang sama teman-teman majlis ini bulan Rajab, banyak baca sholawat, upayakan dapetin 3100 sallallahu ala Muhammad. 3100 sekali duduk ya setengah jam, sekali duduk insya Allah enggak lebih lah. Begitu ya, kalau pelan-pelan ya kira-kira 45 menit. Kita demen kredit, di kredit aja baca 3100 sambil belonjol boleh, sambil nonton TV boleh juga, nonton juragan boleh, sambil mancing nggak apa-apa. Dek sambil bisa. Yang penting baca sehari semalam 3100 sampai malam nisfu Sa'ban. Terus saja baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biar kita diizinin dekat sama Nabi, biar nanti dikasih subur sama Allah. Kita dagang laris, kita punya anak nurut, kita punya usaha maju, kita diberi rezeki buat ibadah. Kenapa para sahabat pada subur-subur? Karena demen baca sholawat sama Rasulullah. Maka Nabi bilang, idzan tukfa hammak, kalau Anda udah demen baca sholawat, Anda enggak ngalamin susah hidupmu. Itu Nabi udah bilang. Jadi baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu 3100. Ajarin anaknya, ajarin mantunya, ajarin cucunya, ajarin bininya, baca sholawat. Apalagi yang ada hadaratnya tuh, yang hadarat Syabdul Lahir itu, biar rezekinya banyak. Biar rezekinya banyak. Habis ziarah kemarin, SMS di saya seabrek. Orang SMS, proyek saya guru, arisan saya keluar, saya pusing mikirin bayaran sekolah anak, dapat duit sekian, sabrek. Begitu. Itu saya bilang manfaat dunia. Jangan kira ini masih dikit, masih banyak yang Allah simpen di akhirat. Ini hanya secuil bonus, bukan balasan. Anda jangan pikir majunya Anda usaha dengan baca sholawat balasan sholawat, bukan, bonus. Entar balasan sholawat nggak kebayar di dunia, di akhirat. Yang penting baca. Majelis ini torekatnya ta'lim, ta'allum, belajar, ngederes, ngaji, baca sholawat. Inilah majelis kita. Jangan tinggal baca sholawat. Yang stres karena kurang mau baca sholawat, baca aja nih. Minimal yang ba'da sholat tuh 100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Ba'da salam sholat tuh, pada salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus apa aja baca sallallahu Muhammad,
baru istighfar. Lihat aja kedahsyatannya. Inilah agama. Saya pengen teman-teman majelis tuh mau ngaji dapetin kesuburan, biar pada subur, biar pada beres semua urusannya. Kenapa? Tidak ada cara kecuali berharap syafaat amal Rasulullah. Ulama itu kalau malam tasaffa ya Rasulullah hifina fama narju syafa'ata min siwaka. Duhai Kanjeng Rasul, tolongin kami nggak mau minta tolong kepada siapapun, amang kau aja Kanjeng Rasul, emang kau aja. Unta minta tolong sama Nabi, ditolongin. Siapa yang minta tolong, minta syafaat sama Nabi, Allah kasih. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat syafaat kecuali izin dari Allah, dan Nabi orang yang punya syafaat. Jangan di akhirat, di dunia banyak. Di dunia banyak. Agis ya khaira khalqillahi qauman di'afan dhilluhum abadan liwaka. Duhai makhluk termulia di mata Allah, tolongin orang-orang yang lemah, yang sandarannya Engkau selama-lamanya. Begitulah mereka. Nikmat besar jadi umatnya Rasulullah, nikmat besar. Rugi orang nggak mau dekat sama Nabi Muhammad tuh rugi. Maka saya banyak memotivasi teman-teman majelis Al-Bantani ini untuk baca salawat. Biar apa? Biar dekat sama Rasulullah. Kalau udah dekat enak, kata Nabi, ana habibullah fal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban fal yusalli alal habib. Aku ini kekasih Allah, yang baca sholawat aku demen dia, kekasihku. Siapa yang pengen didemenin oleh Allah, baca sholawat sama kekasih Allah. Kalau Allah demen, jangankan minta, kagak minta dikasih. Baca sholawat, baca sholawat. Jangan nggak baca sholawat. Begitu, baca sholawat. Banyak, tidak sedikit teman-teman majelis kita hanya bisanya mencibir, mencela. Subur pengen, tapi baca sholawat nggak mau. Begitu banyak. Ini Ustaz ini hubud dunia gitu. Oh ini baca sholawat kata kita. Orang YouTube aja nih, saya agak punya YouTube, nggak ada nyari duit dari YouTube, nggak ada. Dan saya izinin anak-anak majelis kita ngerekam kayak begini, boleh-boleh, duitnya buat dia. Karena Gausul Ibad, prinsip dasarnya nolongin orang. Murid kita kudu subur, itu begitu, kudu subur. Jamaah yang majelis ngaji di Gausul Ibad kudu subur, enggak boleh enggak, kudu subur. Makanya selalu kami bagi aurat-aurat kaum salihin. Kenapa? Biar subur, biar subur. Jangan takut dimintain nama kami. Insya Allah moga sampai akhir hayat kami tidak mau minta-minta kecuali gigi 2000. Itu yang minta 1000 perak atau 500 perak tiap hari buat bantu membangun pesantren, itu minta. Selebihnya fa insyaallah tahadus bin nikmah. Boleh tanya siapa di antara teman majelis yang kaya raya, boleh tanya sama dia, pernah nggak saya datang nangis-nangis?
minta dibantu untuk beli besi, beli semen, beli jendela kusen, beli ini. Ada nggak? Cek seluruh jamaah majelis, ada nggak yang saya tangisi, saya keluhi untuk saya minta-minta bantuan? Insya Allah tidak ada. Tapi kalau 1.000 rupiah ada, gigi 2.000. Kalau sama Allah itu mah banyak yang saya minta sama Allah, itu mah begitu. Ada nggak yang hadir aja di al-akhir? Ada nggak yang saya datangi rumahnya, saya tangisi untuk bantu Gausul Ibad? Apalagi bantu buat pribadi saya, bang tolongin saya beli kitab, beli sarung. Ada nggak yang ini? Cek aja, tanya sama temennya. Begitu. Kenapa dilarang oleh Muallim Syafi'adani? Pantang. Begitu. Minta-minta tuh pantang. Si anak memurid. Makanya saya bagi sholawat seperti apa yang dipesan oleh guru. Suatu saat kamu kasihin semuanya. Jangan tidak, supaya jamaah majelisnya diberi begini begitu begini begitu. Baik sami'an wa ata'na sama para guru-guru. Ini penting. Maka kalau teman-teman al-akhir pengen subur 3.100 selama bulan Rajab sampai malam nisfu Sa'ban. Kalau pengen hadarat minta sama temannya. Mana hadaratnya? Ada di temannya. Minta aja lembarannya yang kemarin dipakai ziarah di makam Syekh. Itu ada hadaratnya. Minta fotokopiannya di grup al-akhir, share saja dan di print ulang dan tulis ulang. Minta sama temannya. Sebab kita harus banyak dekat sama Rasulullah. Sulit kita pengen bahagia hidup kalau nggak mau dekat sama Nabi Muhammad. Mau kemana kita mau dekat? Kita Nabi Muhammad aja. Wa in ta'uddu nikmatallah. Siapa nikmat Allah yang mau dihitung? Nabi Muhammad. La tuhsuha. Kata Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifani. Kita mau menghitung kehebatan Nabi Muhammad, nikmat yang Allah berikan dengan anugerah Nabi Muhammad, kagak kayak itu. Maka syukur sama Nabi Muhammad itu Allah bimbing. Enggak kita, ya Allah saya baca sholawat buat Nabi Muhammad. Enggak. Kenapa? Karena kita enggak tahu ketinggian Nabi Muhammad. Kita baca aja sallallahu Muhammad, Allah baca sholawat kepada Muhammad. Kau aja dah yang kasih. Uang tingginya Nabi Muhammad gua kagak tahu. Kau aja yang tahu, kau aja yang kasih sholawat. Jangan saya kagak ngerti ya Rabb. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ngerti. Bahasa lainnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah kau berikan sholawat. Amal Muhammad sama. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tentang Nabi ini, nggak ngerti. Tinggi Nabi. Sahabat-sahabat yang tahu Nabi, dia pandang malam bulan indah sekali, pandang wajah Muhammad nggak ada apa-apanya bulan. Itu mereka yang mengerti Nabi Muhammad. Kita nggak ngerti, ngikut aja dah. Sama wali-waliullah tuh yang ngerti-ngerti. Baca sholawat, sholawat, sholawat. Saya pengen begitu teman-teman majelis ini. Baca sholawat aja. Baca sholawat. Udah jangan dipikirin kaya tidak. Itu urusan Allah. Biar dekat dulu. Dapat izin mendekat sama Nabi Muhammad. Enak. Loh dekat pemerintah aja jualan masker sama jualan vaksin. Kaya. Dekat penguasa. Bener nggak? Lah dekat Rasulullah. Kaya saudara. Kita muslim punya Nabi Muhammad. Kenapa ngeluh? Dan segini aja saya ada tamu dari jam 9. Saya nggak lihat jam dari tadi. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.